Sungai adalah sumber kehidupan. Sungai juga menyimpan misteri yang tersembunyikan. Sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Airnya mengalir dengan tenang dan deras, menggerus batu-batu dalam tariannya dan membentuk jalur menuju dunia yang luas. Dalam lengkungan indahnya, sungai ini menyimpan makhluk ganas yang berbahaya. Walau berbahaya, namun dia pantas disebut perhiasan bumi. Telinga kita sudah pasti tidaklah asing mendengar namanya. Ya, Sungai Amazon. Oke bro, tayangan ini spesial buat kalian yang ingin mengetahui Sungai Amazon lebih jauh, biar kalian semakin banyak tahu. Sungai Amazon terkenal karena merupakan sungai terbesar di dunia dalam hal debit air dan luas wilayah aliran sungai. Sungai ini terletak di Amerika Selatan dan mengalir melalui beberapa negara termasuk Brasil, Peru, Kolombia, dan beberapa negara kecil lainnya. Sungai Amazon memiliki panjang sekitar 6.400 km, menjadikannya sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil. Luas wilayah aliran sungainya sangatlah besar, mencakup sekitar 7 juta kilometer persegi. Debit Sungai Amazon adalah salah satu yang paling besar di dunia. Rata-rata debit air Sungai Amazon adalah sekitar 209.000 meter kubik per detik. Selama musim hujan, debitnya bisa melebihi 3.700.000 meter kubik per detik, sedangkan selama musim kemarau, debitnya bisa turun menjadi sekitar 110.000 meter kubik per detik. Debit yang begitu besar ini karena Sungai Amazon memiliki beberapa sumber air utama yang berasal dari wilayah pegunungan di sekitarnya, yang memberikan kontribusi pada aliran air yang kemudian membentuk sungai yang besar ini. Aliran air ini membentuk jaringan yang rumit dan mempengaruhi ekologi, lingkungan, dan kehidupan manusia di sepanjang aliran sungai. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. ya bro, subscribe dulu agar channel yang masih bayi ini bisa berkembang. Terima kasih. Lanjut ya. Hutan Amazon yang tumbuh di sepanjang sungai ini adalah salah satu kawasan paling beragam hayati di dunia. Hal ini dikarenakan wilayah sekitar Sungai Amazon adalah lokasi yang jarang tersentuh predator alam paling berkuasa, yaitu manusia. Hutan ini menjadikan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik, termasuk spesies yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hewan-hewan di sini lengkap bro, dari yang lucu dan unik sampai dengan yang berbahaya. Hewan yang terdapat di Sungai Amazon lebih banyak yang berbahaya bro. Jadi perlu hati-hati kalau berada di sungai ini. Hewan-hewan ini adalah monsternya Sungai Amazon. Beberapa hewan berbahaya ini salah satunya adalah jaguar. Jaguar adalah pemangsa puncak di ekosistem hujan hutan Amazon. Kucing besar ini merupakan keluarga kucing besar dengan gigitan terkuat di bumi. Maka tak heran, mangsanya adalah hewan-hewan predator yang menghuni hutan Amazon seperti black caiman dan ular anaconda. Sebenarnya jaguar adalah hewan darat, namun karena dia perenang yang baik, maka seringkali memanfaatkan Sungai Amazon untuk berburu mangsa. Mereka juga dapat memanjat pohon untuk mencari buruan atau mengamati daerah sekitarnya. Jaguar termasuk hewan soliter yang memiliki kecenderungan untuk menghindari interaksi dengan sesama jaguar kecuali saat musim kawin. Jadi kalau kalian tipe penyendiri, berarti kalian mirip dengan jaguar. Jaguar sangat senyap ketika mereka membunuh mangsa. Meskipun jaguar cenderung menghindari manusia, perilaku mereka dalam situasi tertentu bisa tidak terduga. Serangan jaguar dapat menyebabkan luka serius atau bahkan berpotensi fatal pada manusia. Taringnya sangatlah tajam, sehingga mereka mampu untuk menggigit tempurung kura-kura sekalipun. Mereka membunuh mangsanya dengan cara menancapkan taring tajam ke arah kepala atau leher dalam satu gigitan. Buaya yang dagingnya keras saja dimakan, apalagi daging manusia yang empuk. Makanya hati-hati bro dengan hewan satu ini. Di sungai ini juga terdapat ikan yang terkenal akan keganasannya, yaitu ikan piranha. Ikan piranha memiliki tubuh yang umumnya ramping dengan sirip punggung yang tegak.
salah satu ciri paling terkenal adalah gigi mereka yang tajam dan kuat. Gigi ini digunakan untuk memotong daging mangsa dan membantu mereka berburu dengan sangat efektif. Mereka memiliki reputasi sebagai ikan pemangsa yang serakah. Mereka dapat dengan cepat memakan seluruh mangsa mereka. Piranha adalah pemangsa yang ganas dan memakan berbagai jenis makanan termasuk ikan, serangga, dan kadang-kadang mamalia yang lebih kecil. Mereka juga dapat memakan bangkai hewan yang telah mati. Piranha hidup dalam berkelompok. Hal ini membantu mereka berburu dengan lebih efektif dan melindungi diri dari predator lain. Jadi, sebelum kalian berkeinginan untuk menceburkan diri ke sungai Amazon, berpikirlah 1000 kali untuk melakukannya. Di sungai ini juga ada ular yang sangat melegenda, ular anaconda. Di sini dikenal dengan istilah ular anaconda hijau. Anaconda hijau merupakan salah satu ular terbesar di dunia dan merupakan ular soliter, yang berarti mereka cenderung hidup sendirian. Betina biasanya lebih besar daripada jantan. Anaconda hijau adalah ular semi akuatik, yang berarti sebagian besar hidupnya dihabiskan di perairan. Anaconda hijau adalah pemangsa yang sangatlah kuat. Ukuran besarnya sangatlah memungkinkan untuk dapat memangsa mangsa yang lebih besar darinya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi mangsa dengan cara membunuhnya melalui penjepitan tubuh dan menggulungnya dengan kuat hingga mangsa tidak bisa bernapas. Mereka cenderung menghindari interaksi dengan manusia. Namun jangan lupa bro, dalam situasi tertentu, jika merasa terancam atau terpojok, anaconda hijau dapat menjadi defensif dan berpotensi untuk mempertahankan diri. Anaconda hijau adalah makhluk yang memikat dan menjadi bagian dari ekosistem unik di hutan Amazon. Keganasan sungai Amazon juga semakin berbahaya dengan adanya buaya yang disebut dengan black caiman. Ini adalah salah satu spesies buaya terbesar dan paling kuat di dunia. Black caiman memiliki tubuh yang besar dan kuat dengan kulit berwarna coklat hingga berwarna hitam. Mereka dapat mencapai panjang sekitar 5 meter atau bahkan bisa lebih. Salah satu ciri khasnya adalah mata yang besar dengan iris berwarna merah. Mereka memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan, burung, mamalia kecil, dan kadang-kadang hewan yang lebih besar seperti rusa ataupun babi hutan. Mereka menggunakan gaya berburu secara diam-diam dan menunggu mangsa mendekat sebelum mereka mulai menyerang. Black caiman dewasa bisa menjadi kanibal saat tidak menemukan mangsa. Mereka kerap memakan hewan-hewan yang satu spesies dengan mereka yang tentunya ukurannya yang lebih kecil. Sejenisnya saja dimakan. Bahaya sekali hewan ini bro. Di sungai Amazon juga terdapat hewan lucu, warnanya juga cantik namun sangat berbahaya. Jadi berhati-hatilah dengan kecantikan. Ada kalanya kecantikan itu juga berbahaya. Hewan ini adalah katak beracun. Katak beracun memiliki kulit yang mengandung toksin yang sangat kuat dan dapat beracun jika tersentuh ataupun dimakan. Mereka memiliki kelenjar beracun di punggung mereka dan bisa melepaskan zat beracun tersebut sebagai perlindungan diri dari predator pemangsa. Warna cerah pada hewan ini sengaja mencolok karena secara alamiah bertujuan untuk memberikan peringatan atas dirinya bahwa dia adalah makhluk beracun. Jadi jangan makan aku, begitu kira-kira. Dan predator pun dapat memahami dan pasti tidak ingin mencoba memakannya karena toksinitas yang dimiliki sang katak sangatlah tinggi. Jadi kalau ada predator yang masih mau mencoba makan katak ini, berarti dia belum pernah dikasih tahu ibunya kalau katak ini adalah beracun. Atau sudah pernah dikasih tahu di sekolah namun dia bolos masuk kelas. Predator ke sekolah bos. Iya juga sih. Di sungai ini juga ada ikan bertaring seperti vampir, sehingga dia pun diberi nama vampire fish. Ternyata ikan juga ada ya bro yang mirip Dracula. Ikan ini dapat melompat dari air untuk menangkap mangsanya. Di sungai ini juga ada belut listrik. Belut listrik Amazon memiliki kemampuan yang unik untuk menghasilkan listrik walaupun dia nggak bawa baterai ataupun aki. Tubuh mereka berbentuk seperti ular dan memiliki kulit yang halus dengan warna coklat keabu-abuan atau hitam. Organ listrik belut listrik Amazon terdiri dari sel-sel listrik yang disebut dengan elektrosit. Mereka dapat menghasilkan hentakan listrik hingga beberapa ratus volt.
Ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menghentikan atau mengusir predator, mengatasi mangsa, atau bahkan berkomunikasi dengan belut listrik lainnya. Belut listrik ini dapat menyetrum seekor buaya. Sebentar, menyetrum? Bahasa kampung kayaknya ini ya. Belut listrik Amazon menjadi subjek penelitian ilmiah yang menarik karena kemampuan listrik mereka yang unik. Studi tentang bagaimana mereka menghasilkan, mengarahkan, dan menggunakan listriknya telah memberikan wawasan tentang evolusi dan fisiologi. Belut listrik sebenarnya bukanlah keluarga belut. Walaupun bukan dia yang mengaku keluarga belut, namun manusialah yang menamakan dia sebagai belut. Sebenarnya dia adalah sejenis ikan pisau. Belut listrik harus memunculkan kepalanya ke permukaan air untuk bernapas. Mereka menerima kebutuhan oksigen 80%-nya melalui mulut, walaupun sebenarnya dia juga memiliki insang. Karena itu mereka mampu bertahan hidup walaupun tanpa harus berada di air. Belut listrik dapat menghasilkan listrik dengan tegangan yang bervariasi, tergantung pada ukuran dan jenis spesiesnya. Jika manusia menyentuh belut listrik, mereka dapat mengalami rasa sakit yang parah akibat tegangan listrik yang dihasilkan. Paparan tegangan listrik yang tinggi dari belut ini dapat menyebabkan cedera yang serius, seperti luka bakar, gangguan jantung, atau kerusakan pada sistem saraf. Maka sekali lagi, apabila berada di sungai ini, kalian dituntut untuk kewaspadaan yang tinggi. Dari hewan-hewan yang disebutkan tadi semuanya adalah berbahaya dan layak disebut sebagai monsternya sungai Amazon. Jika berniat dan berkeinginan untuk mengunjungi sungai ini, sebaiknya ditemani oleh pemandu atau orang yang mengenal lebih jauh tentang sungai Amazon dan satwa yang ada di sini. Siapa tahu papasan sama jaguar, pemandu yang sudah mengenal jaguar bisa bilang, "Jangan ganggu ya bro, ini teman saya." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat penonton setia channel ini. Kita bisa bersama-sama mengetahui dan lebih mengenali sisi yang tersimpan di balik sungai Amazon. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.